Di tengah pandemi ini, kita seringkali merasa sedih, stres, bingung, takut, atau marah. Sebagai seorang penari, Putri Minangsari punya hobi yang membantunya untuk meluapkan perasaan dan pikiran. Bagaimana hobi ini dapat membantu kita untuk mengungkapkan perasaan agar bisa lebih tenang? Saya Shanina, apa kabar Bali? Di episode kali ini, Putri Minangsari, seorang penari Bali, akan berbagi cerita tentang cara yang dilakukan untuk menenangkan diri di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19. Yuk kita hubungi Kak Putri. Halo Kak Putri, gimana nih kabarnya Kak Putri? Halo Shanina, baik, terima kasih. Salam kenal ya, secara virtual kan, kita distancing ceritanya. Kalau boleh tahu, motivasinya memilih profesi sebagai penari itu dulu kayak gimana sih prosesnya? Jadi motivasinya itu udah dengan sendirinya ya, dari kecil, dari umur 5 saya oleh bapak saya almarhum ya. Karena beliau orang Bali, tapi kami tidak pernah tinggal di Bali karena berhubung pekerjaannya. Dia terus dipindah-pindah ke kota-kota di Nusantara. Jadi tapi di tiap kota kami tinggal itu bapak selalu memanggil guru atau memasukkan kami di sanggar tari karena biarpun tinggalnya tidak di Bali tapi tidak boleh jauh dari akar gitu ya. Jadi dari umur 5 saya udah nari dan mulai 10, 11 itu udah rajin pentas-pentas ya. Terus keterusan lah sampai tua. Sampai keterusan. Dewasa. Oh gitu. Tapi seneng banget punya profesi sebagai penari tuh kayaknya happy gitu deh kayaknya ya. Nggak juga ya, maksudnya bukan gimana happy tentunya, tapi udah jadi rahasia umum ya, penari itu bukan profesi yang lukratif gitu ya. Tapi rata-rata penari atau seniman tari itu kan idealis ya, jadi tidak terlalu memikirkan segi ekonominya, tapi berkarya terus. Iya, keren banget Kak. Iya, terus kan berarti dengan situasi sekarang ini agenda pertunjukan kosong dong Kak? Ya, sama sekali tidak ada pertunjukan dari bulan Februari. Terakhir saya pentas itu bulan Februari. Jadi ya sedih juga ya, karena memang cultural performance sekarang tidak diizinkan. Iya, betul. Tapi untungnya karena saya juga mengajar dan mengajar itu bisa virtual. Jadi iya. Untungnya saya bisa tetap masih ada ya. Iya, menari secara virtual gitu ya. I see. Nah, terus kalau selain menari secara virtual mengajar itu Kak, ada nggak kira-kira hobi lain untuk mengisi waktu? Ya, kalau mengajar tadi kan itu pekerjaan ya. Kalau di luar itu sih hobi saya menulis. Dan saya menulis? Iya. Menulis puisi. I see. Mungkin berarti ada hubungannya nggak tuh Kak kira-kira menari sama menulis puisi gitu? Mungkin dari proses kreatifnya atau gimana tuh Kak? Ya tentunya dua-duanya itu ekspresi kreatif dan ekspresi imajinasi ya. Dan kadang-kadang orang suka bilang bahwa dancing itu poetry in motion. Yes. Jadi ada istilah itu. Tapi keterkaitan tari dengan puisi, menurut saya kalau kita misalnya saya menari karena 80% saya lebih di pelestarian tari tradisi ya. Saya tidak banyak membuat koreografi baru. Jadi dalam saya menarikan tari klasik itu ekspresi itu lebih lebih ditahan gitu ya, lebih dituangkan, lebih simbolis, teatrikal, dramatis. Sementara kalau puisi memang sama mengekspresikan rasa, tapi
kalau dalam puisi saya bisa lebih memilih. Sekarang saya mau lebih subtle dengan arti-arti tersirat atau mau lebih lugas dalam apa adanya. Jadi I see. Iya, menarik banget. Aku tuh juga kemarin sempat baca artikel di Tempo yang bilang bahwa puisi itu memiliki manfaat sebagai terapi diri. Nah, kalau menurut Kak Putri itu gimana tuh? Dan especially di konteks pandemi sekarang tuh kira-kira gimana tuh, Kak? Ya, betul sekali. Menurut saya puisi itu memang medium yang sangat sehat ya. Sehat, produktif, kreatif untuk menuangkan unek-unek. Kebetulan di Jakarta saya dengan komunitas puisi saya itu kami kadang-kadang bekerja sama dengan ada namanya komunitas Into the Light ya. Mereka memang komunitas yang bergerak di bidang mental health. Jadi di situ puisi itu masuk menjadi medium bagi orang-orang yang stres ya, yang mengalami depresi. Dia mencurahkan isi hatinya lewat puisi. Jadi itu sangat sehat. Iya, berarti itu kalau menurut Kak Putri itu medium yang efektif gitu ya untuk mencurahkan emosi, perasaan gitu ya. Kira-kira nih ada nggak saran mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba menyalurkan perasaannya lewat puisi? Kan kayak aku gitu misalnya, aku kan tidak pandai merangkai kata gitu, mungkin ada tips nggak Kak kira-kira? Jadi saya percaya semua orang itu bisa sebenarnya menulis puisi, karena dalam puisi itu tidak ada yang salah atau benar ya, itu benar-benar cerita kita. Puisi like storytelling, jadi benar-benar cerita kita. Tapi kalau tips mungkin saya bisa kasih tahu bahwa lebih baik menggunakan bahasa yang nyaman ya. Kalau misalnya kita fasihnya bahasa ibu, bahasa Indonesia, tulisnya dalam bahasa Indonesia. Kalau kita nyaman berbahasa Inggris, silahkan. Jadi, aduh seru banget nih ngobrol-ngobrolnya hari ini Kak. Thank you banget ya atas waktunya. Kak Putri, semoga bisa menginspirasi yang nonton ya untuk berpuisi juga. Amin. Thank you so much. Terima kasih. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali? Akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trick agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!